Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap selalu tetap sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke kan, jangan lupa kalian cek dari sini video, kalian bisa beli baju Kokol-Kode di situ, beli parfum Kamuni di situ, parfum Sultan harga merakyat dari Indonesia ini, dari UMKM. Dan buat kalian yang pengen juga mau berangkat umroh, sudah ada admin umroh juga di deskripsi. Bisa ada paket umroh, paket Titian Barokah, paket 8 gratis 1, paket umroh aman berkah terpercaya. Langsung dicek sekarang guys. Oke, sekarang kita masuk di konten kita. Ya, di bulan Ramadan ini guys, ya, masing-masing pejabat itu pencitraan juga, termasuk Jokowi. Enggak sih, tapi ini bukan pencitraan, dia mau pencitraan buat apa ya. Jadi beredar video dia sholat guys, kita lihat ya. Wait, ada lagunya gue ilangin dulu ya. Lagunya gue ilangin dulu. Ya, nah ini sholat guys ya. Di sini nih dari Kanjeng Solo, ini Kanjeng Solo, reaksi pas pampres saat Pak Jokowi sholat tanpa sejadah. Ya, dikasih sejadah itu. Sujud. Ya kan? Dikasih sejadah guys. Nah, ya Masya Allah dikasih sejadah, ya. Nah itu luar biasa loh Pak Jokowi ini. Sholat guys, sholat Lu yang nanyain keislamannya sholat ya. Gimana sih lu? Lu jangan suudzon mulu. Tuh dia beneran sholat noh. Nah dia ruku. Cuman ada yang rada aneh di sini. Nah ruku, seret langsung. Pak Jokowi. Pak, yang ngajarin lu sholat siapa sih ustadz lu Pak? Siapa ustadz lu Pak? Dari berdiri dari ruku itu ada namanya i'tidal Pak. I'tidal itu diem sejenak Pak. Tumaknina sebenarnya bukan langsung begini. Ini sekalinya. Ini yang ngajarin Jokowi siapa sih Aduh, lihat ini ya dari sini aja deh. Nih dia ruku. Oke, dia ruku. Dia seret langsung. Pak, diem dulu. Habis ruku tuh, i'tidal. Sami Allah liman hamida. Minimal Rabbana walakal ham. Itu bisa dikit gitu. Bukan langsung begitu apa yang lu baca Bapak. Sekalinya lu bukan pencitraan ini sholat. Tapi iya sih namanya Jokowi. Dia mau sholat aja udah untung guys. Iya. Ini yang di sini ditulis tapi reaksi pas pampres saat Pak Jokowi sholat tanpa sejadah. Aduh. Bukan Bapak i'tidal. Nah ini gua aduh ya Allah, bisa dia bisa begitu ya. Seret langsung. Iya. Anak gue aja tahu tuh habis ruku i'tidal bacanya Rabbana. Pinter anak gue aja tahu. Bocah, ya Allah Jokowi kagak tahu. Enggak, ini yang salah bukan Jokowi guys, yang salah yang ngajarin kayaknya. Ustadznya siapa? Woi siapa ustadznya? Ngaku lupa deh. Aduh bisa ya Bapak ya. Sholat tanpa i'tidal gitu ya. Kenapa enggak langsung aja Pak dari ruku langsung, enggak usah berdiri langsung nyusrut gitu.
Tapi buat kalian yang ngerti hukum ya, coba nanti komentar di bawah. Kita lihat dulu sekarang ini di postingan ini apa kabarnya kata netizen. Let's go. Oke guys, ini di post dengan kakak Brigit Namida ya. Hukum i'tidal adalah gerakan bangun dari ruku dengan berdiri tegak. I'tidal dalam sholat hukumnya wajib karena merupakan rukun sholat. Dilihat dari video ini, Jokowi sepertinya nggak melakukan i'tidal. Wallahu a'lamu bishawab. Udah untung dia mau sholat. Udah untung dia mau sholat. Udah mau sholat aja, udah mau sholat, udah syukur. Nah kan bener gue. Bener ada yang sepaham sama gue. Nggak ada itidal, nggak sah sholatnya. Udahlah Jokowi nih, Jokowi. Tapi ya. Aku gagal fokus, yang di tengahnya rambutnya udah rontok, keras sekali berpikirnya. Mau lu jangan nyindir juga dong. Rambut gua aja udah malas tumbuh. Mikirin rakyat kak, rakyat. Sesungguhnya Allah Ta'ala membenci orang yang pandai dalam urusan dunia namun bodoh dalam urusan akhirat. Buset. Memang ya begitulah. Pakai anggaran APBN itu, buset, sholat pakai. Ketawa dulu gue nih. Sholat pakai anggaran APBN ini kakak ini. Ya, sholat pakai anggaran APBN ini ngakak. Selain masalah itidal, tanyakan juga triknya bagaimana melafazkan bacaan sholat tanpa menggerakkan bibir. Keren banget itu, salut. Buset, diperhatiin sampai ke situ. Sampai nggak menggerakkan dalam hati, nggak boleh juga ya. Kalian kalau sholat nggak boleh ya, bacaannya dalam hati itu nggak boleh guys ya. Nggak kelihatan banget gerak bibirnya, iyalah, karena dia kan udah tahu kok tanya saya. Kotak amal kenapa dipindahin? Takut disepong kali ya. Takut diembat juga kali ya. Capek ya berpura-pura jadi muslim, buset. Iya, masa iya dia berpura-pura sih guys. Ngopi dulu deh. Ada kamera sholat, non kamera wallahu a'lam bishawab. Udah gitu sholatnya juga ngawur lagi. Iya, bibirnya nggak gerak tanpa i'tidal. Aduh, yang lahir biasanya menunjukkan yang batin. Lahir batin udah ini apa gelap kayaknya ya. Makanya tadi saya komen cut action karena melihat momen itu. Iya. Nggak tahu dah gue. Tapi ini enak bacain komentar. Pret, actingnya kurang greget, Bung. Nggak jabat jadi presiden pun masih aja main pencitraan dan menggunakan fasilitas dan anggaran negara. Apa dia nggak malu dan tak tahu diri nih orang? Baru tahu. Udah lama kita udah tahu, dari 2014 kita udah tahu gitu. Sayang sekali seperti orang yang cuma pencitraan aja dalam sholat dan beragama. Walau dulu nggak pernah sholat atau jarang-jarang, baiknya pelajari lagi deh. Jok, tata cara rukun sholat, i'tidal, bukan sekedar gerakan aja, tapi ada bacaan doanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kalam anak gue anjir. Sebelum Orba runtuh, Pak Harto juga mendekat ke ulama, biar kelihatan agamis dan dapat simpatik. Berhasilkah? Emang kudu rakyat yang turun langsung kalau mau keadilan. Rakyatnya beda, 98. Sama rakyat sekarang beda. Nggak bakal bisa. Tidak bakal bisa. Orang ibadah itu urusan orang yang bersangkutan dengan Tuhannya. Ngapain lu kayak malaikat? Mandor ngurusin ibadah ke orang kayak lu. Kan di syuting, Bahlul. Goblok. Kan di syuting ditampilin. Kalau memang urusannya sama Tuhannya, ngapain lu tampilin? Goblok nih. Ternak Jokowi nih. Nih ternak Jokowi nih. Kita lihat nih di komentar orang. Tolol ya. Ternak Jokowi emang ternak Mulyono. Tolol nih. Masalahnya ibadahnya dipamerin di publik. Ya udah resiko dilurusin. Kecuali nggak dipublish. Ngerti ora? Nggak ngerti dia. Goblok. Emang salah kok. Biar nggak dicontoh sama anak-anak kita. Nah. Dia itu pembohong dan penipu. Habis lu. Ada aturannya dalam sholat, ada rukun sholat, ibadah emang urusan pribadi dengan Tuhannya. Tapi kalau rukun sholat nggak lengkap, ya sholatnya nggak sah. Beliau sebagai mantan presiden harus mencontohkan juga. Wah, dia nyontohin apa? Aduh. Masalahnya dipamerin dengan pencitraan, goblok. Mampus lu. Beliau public figure, suka nggak suka akan jadi contoh. Jadi pemimpin memang susah kok, gitu aja sih. Nah iya, bener nih sebenarnya kita sama doi. Urusan ibadah mah bukan urusan
Lah hanya kita Mbak Sender, wah ini lagi di komentar ini. Dalam Islam itu ada saling mengingatkan. Begini kita blokir-blokir deh ini yang begini nih. Ini tolol-tolol begini nih. Ini orang-orang tolol begini nih. Nggak usah lama ya, nggak usah lama. Iya, mendowngrade. Nanti yang itu yang atas habis gini, kita bacain dulu komentar. Berhubung diposting jadi urusannya sama netizen dulu. Nah itu. Kan diposting, Bahlul. Ibadah itu ada tuntunannya atau rukunnya, bukan semau kita, lol. Nah, kenapa yang ngomong gini selalu si paling NKRI? Karena tolol. Ngapain juga di shoot kamera kalau ibadah itu urusan orang yang bersangkutan dengan Tuhannya, mau ngajarin cara sholat, salah pula. Nah, ini, mana tadi itu? Mana tadi? Ini, goblok ini si paling NKRI, goblok. Blokir langsung. Jangan dikasih hati. Orang-orang tolol jangan dikasih hati. Mungkin belum paham betul syarat dan rukun sholat. Nah makanya gue tanya, ustadznya siapa? Bapak itu cepat-cepat saja narik kotak sumbangan. Kenapa Pak? Dia takut lah. Nanti kena juga, ya kan? Kita lihat di sini. Ngeri hilang, nah kan? Bener, serem. Kan lagi ngonten biar nggak ada benda yang menghalangi. Jadi fokus penonton cuma satu. Oh gitu. Iya. Masih tidak tapi tidak tumak nina. Sebaiknya sholat harus tumak nina agar mendapat manfaatnya. Dan itu si pas pampret gak usah ngasih ada waktu sholat. Tempatnya sudah bersih. Nah ya itu. Jadi aduh udah ya guys ya nggak usah lama-lama. Intinya ternaknya masih banyak. Itu pertama ya, ternaknya masih banyak nih si Jok nih. Ya masih banyak yang bela ya. Yang kedua ya karena di syuting ya kita komentarin lah. Apalagi ya itu tadi tidaknya cuma begitu. Ustadznya siapa? Gue nggak nyalain Jokowinya deh ya. Gue nggak nyalain Jokowi. Yang Jokowi bilang Al-Fatihah aja, Al-Fatihah ya mau bilang apa? Ya lu mau berharap Jokowi ngerti agama? Enggak lah. Tapi minimal sebelum melakukan yang dia lakukan sekarang ini, minimal ada pengarah gaya yang ustadznya yang rada beneran dikit gitu. Ya dan bacaan sholat itu minimal bibir gerak-gerakin deh. Lu nggak usah baca apa-apa. Begitu aja. Jadi begitu ya guys ya. Konten kita kali ini nggak usah lama-lama. Ya mudah-mudahan aja dah sholatnya diterima walaupun ya begitulah. Dah ya, gue pamit dulu sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys jangan lupa cek deskripsi video. Kalian bisa beli baju koko Al-Qodi di situ, beli parfum kamu di situ, dan juga bisa daftar umroh di situ. Sudah ada paket umroh, paket titian barokah, paket 8 gratis 1. Kalian cek sekarang. Al-Qodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Al-Qodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Al-Qodi sekarang juga.